Tapi ini kan hanya sesaat. Habis itu ya kalau katakan tambang ini pasti banyak upaya-upaya lain melalui jalur-jalur lain supaya bagaimana yang ini ditutup, yang ini dibuka. Makanya yang dikatakan oleh Bapak Presiden, ya 1000 sudah ditindak, 1000 lagi muncul. Karena tadi ibaratnya kalau merasa begini di tangan keluar di sini kan, di sela-sela ini. 10 ditutup, buka lagi 10 kan, 100 tutup. Nah ini kan tidak akan pernah selesai masalah ini. Sekarang tinggal PT Timah mencatat laba bersih 2,71 triliun rupiah pada semester 1 2026, naik sekitar 804% dari 300,07 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan mencapai 10,42 triliun rupiah, naik 247%, tetapi ada catatan penting, kenaikan tersebut tidak bisa seluruhnya dikaitkan dengan penutupan tambang ilegal. Harga rata-rata timah global juga naik tajam dan volume penjualan PT Timah meningkat. Pertanyaan untuk Pak Marwan, apakah tepat mengatakan lonjakan laba dari PT Timah ini sebagai bukti langsung keberhasilan menutup 1000 tambang ilegal? Saya kira tidak ya, tidak sepenuhnya. Tapi ada sebagian yang benar, misalnya tambang rakyat itu ditertibkan dan produksinya itu dijual atau dikelola oleh PT Timah, yang sebelumnya itu menjadi atau adalah hasil dari yang memang jadi investor di luar BUMN itu gitu loh, yang memang itu bisa bebas dari pajak, bisa misalnya nanti ekspor ilegal dan sebagainya. Tapi sebagian dari pendapatan itu naiknya itu ya karena tadi penertiban itu, tapi tidak seluruhnya saya kira. Seperti itu. Oke, Pak Ito, PT Timah mencatat ada laba bersih ya 2,71 triliun semester 1 2026, naik tajam dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Tetapi kenaikan laba ini tidak bisa serta-merta dianggap sebagai dampak langsung. Pertanyaan yang sama tadi seperti yang saya sampaikan kepada Pak Marwan. Saya sangat sependapat dengan Pak Marwan. Kalau tadi diibaratkan dengan teori iceberg ya, jadi gunung es. Ini ujungnya nih masih kecil, yang di bawahnya masih gede. Kenapa demikian? Sekarang kan istilahkan kalau dalam bahasa Inggris better to do than nothing gitu. Kalau udah diperintahnya ya better to do than nothing. Kalau nothing ya kamu udah selesai lah. Jadi kita melakukan masih banyak sekali kendala-kendala. Jadi sekarang yang disampaikan Pak Marwan tadi betul sekali ya. Yang misalnya di bawah itu Mbak ya. Yang di bawah itu jauh lebih besar daripada yang ada sekarang. Nah, bagaimana menegakkan hukum terhadap yang kasus-kasus ilegal yang ada di bawah ini? Itu kan satu sudah ada political will dari Bapak Presiden. Sekarang yang kedua, betul yang disampaikan oleh beliau, kira-kira siapa sih stakeholder yang paling berwenang dan bertanggung jawab? Sekarang harus ada penilaian dong. Kalau saya kan bekerja dalam organisasi, ada layer di bawah saya. Kalau layer di bawah saya anggap tidak becus bekerja, saya harus cari orang yang bisa lebih meningkatkan hasil. Misalnya beliau sekarang membentuk ya, Kementerian apakah SDM, kalau mineral ya, membentuk satgas khusus ya. Satgas lagi nggak apa-apa. Kenapa satgas? Satgas itu Mbak ini itu kita lebih banyak saling mengawasi gitu. Dibandingkan dengan sekarang polisi jalan sendiri, kejaksaan jalan sendiri, SDM jalan sendiri, itu akan sangat rentan terjadinya penyimpangan. Tapi kalau kita bikin satgas itu jauh lebih efektif. Saya ngalami waktu Kabarreskrim menangani masalah mafia hukum dulu Pak. Kita kerjasama dengan Ditjen Pajak, Keuangan, kemudian juga BPK. Kita kerjasama sehingga kita saling mengawasi. Hasilnya luar biasa kan? Tapi ini kan hanya sesaat. Habis itu ya kalau katakan tambang ini pasti banyak upaya-upaya lain melalui jalur-jalur lain supaya bagaimana yang ini ditutup, yang ini dibuka. Makanya yang dikatakan oleh Bapak Presiden, ya 1000 sudah ditindak, 1000 lagi muncul. Karena tadi ibaratnya kalau merasa begini di tangan keluar di sini kan, di sela-sela ini. 10 ditutup, buka lagi 10 kan, 100 tutup. Nah ini kan tidak akan pernah selesai masalah ini. Sekarang tinggal bagaimana kita betul-betul yang disampaikan beliau, yang paling penting. Pak Marwan ini kan punya pengalaman, beliau istilahnya pengamat independen ya. Nah ini harus dilibatkan. Kalau kita masih berkutat dengan orang-orang dalam saja, saya kata nggak mungkin lah ini bisa efektif, efisien. Harus melibatkan masyarakat, harus melibatkan tokoh-tokoh yang independen yang bisa mengawal ya.
Oke, Pak Marwan, ditambahkan tadi selain melibatkan masyarakat juga, tokoh-tokoh independen, pakar, pengamat di dalamnya begitu ya, untuk bisa benar-benar memutus sampai dengan ke akar-akarnya. Saya pengen tanya dulu soal kerugian negara akibat tambang ilegal itu bisa dihitung hanya dari penerimaan yang tidak masuk kas negara atau harus memasukkan elemen lain, misalnya kerusakan lingkungan, biaya rehabilitasi, ada juga kerusakan infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan hilangnya nilai ekonomi lahan. Ya, semuanya harus dihitung. Semuanya harus dihitung, karena kalau cuma bicara objek dari mineral itu sendiri saja, itu ya tidak sebesar ini. Padahal kan ada aturan tentang cara penambangan yang baik. Ada kompensasi kalau sudah selesai tambang, itu kan ada dana yang dikumpulkan nanti untuk dipakai merehabilitasi yang sudah rusak itu. Jadi artinya menyeluruh sebetulnya yang perlu kita tuntut, dan itu harusnya jadi pegangan. Dan itu sebabnya kalau ini oleh BUMN dan BUMD itu lebih mudah mengontrol, dan orang-orang yang memang kalau manajemennya itu dipilih orang-orang yang profesional, yang amanah, itu bisa terlaksana. Itu sebabnya kalau memang mau benar-benar ini berhasil, ya kembali ke pasal 33. Pasal 33-nya juga jangan ada politik. Misalnya beberapa tahun yang lalu Bahlil dan waktu itu Pak Jokowi masih itu boleh memberikan izin kepada ormas, kepada kampus untuk nambang. Nanti belakangan ini kan ormas ini akan kerjasama dengan swasta juga gitu. Tapi yang lebih penting, amanat pasal 33 itu adalah bahwa ini dari rakyat untuk rakyat, punya rakyat. Kalau ada Muhammadiyah misalnya, ada kampus UI, ITS, gimana dengan kampus lain? Gimana dengan ormas lain? Kan tidak fair. Ya kan, jadi tidak juga bahwa ini karena berjasa mungkin ya dulu waktu Pilpres perlu ada kompensasi tapi melanggar pasal 33. Ini nggak benar, jadi sangat mendasar untuk kembali dulu ke pasal 33, konsisten dengan itu, termasuk undang-undang dan peraturan yang terkait diperbaiki, lalu pilih orang-orang yang memang amanah, dan urusan kita bukan cuma tambang rakyat ilegal itu. Itu jumlahnya sangat kecil dibanding kejahatan yang lebih besar, dan itu sudah dimulai dengan statement kebijakan ekspor satu pintu. Itu sangat bagus. Tapi sudah setahun, mana kelanjutannya? Nah, inilah harapan kita. Rakyat itu sangat menunggu sebetulnya langkah konkret dari Pak Prabowo. Jadi kemudian jika dibentuk Satgas untuk menertibkan sambil jalan, undang-undang dan peraturan diperbaiki, lalu kebijakan yang sudah diambil itu konsisten dijalankan. Jangan ada lagi nanti semacam fleksibilitas, giliran dengan berhadapan dengan partai besar misalnya, ekspor satu pintunya tidak konsisten dijalankan. Itu kalau sudah seperti itu sudah susah kita. Sebagai penasehat ahli Kapolri, ketua penasehat ahli Kapolri, Pak Ito, nanti apa yang menjadi perbincangan kita kali ini juga akan disampaikan kepada Kapolri? Pasti. Kan biasanya ini satu hal yang mungkin sangat positif ya sekarang, sejak Agustus 2025 ya, saat itu Agustus Kelambu lah, di mana masyarakat meminta polisi melakukan reformasi. Pak Kapolri langsung membentuk saat itu adalah penasihat ahli Kapolri, 32 orang, 3 orang dari kepolisian, yang lain adalah dari pakar lingkungan, ada Pak Nurkolis yang dari mantan ketua Komnas HAM, ada Pak Johan Budi, ada Bu Rustika yang menginikan mengenai banyak sekali profesor-profesor. Nah, sebetulnya seperti yang kita sampaikan saat ini, sekarang Pak Kapolri juga sedang menugaskan kita membuat polis. Kita hanya bisa memberikan police brief. Tadi yang Pak Marwan sampaikan betul sekali ya. Sebagai penegak hukum, yang kita tegakkan apakan aturan. Nah, kalau aturannya itu lemah, ya jangan disalahkan kita yang menegakkan ya Pak ya. Dianggap kita tidak mampu. Tapi kalau aturannya keras, ada pengawasan. Pengawasan di kepolisian itu kan ada komite, ada kode etik ya, komite kode etik. Setiap pelanggaran kita langsung lakukan melalui Irwasum, melalui Kabid Propam secara berjenjang. Terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan, sebetulnya apa beda penambang yang legal dengan ilegal? Legal ini dituntut dengan memenuhi semua aturan. Kalau yang ilegal, kalau Mbak lihat
lewat helikopter pada saat saya bertugas masih berdinas, banyak sekali lubang-lubang yang sangat membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan. Akibatnya apa? Banjir bandang. Ya, misalnya di Sumatera. Itu dari mana? Ya bukan hanya penebangan liar saja, tapi itu juga akibat tambang-tambang tadi, Pak. Karena tambang-tambang membuat gundul, kan ini juga Kementerian Kehutanan ini sangat bertanggung jawab. Saya waktu menjadi Kabar Eskrim pernah menindak satu perusahaan besar BUMN karena mereka itu menambang di kawasan hutan, ya sampai ke atas. Dan waktu itu alhamdulillah bisa berhasil ya, meskipun habis itu mungkin saya juga dimarahin juga waktu itu Pak Marwansyah. Ya, Pak Ito, jadi sebetulnya kita tuh masalahnya di mana yang paling krusial menurut Anda? Kekurangan aturan atau keberanian dalam menegakkan aturan yang sudah ada, atau memang selalu muncul mens rea untuk mengakali aturan tersebut? Gini Mbak, kalau lihat dari teori kriminologi itu ada N plus K sama dengan C. N ini niat, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga crime. Kesempatan ini adalah sangat ditentukan bagaimana menutup kesempatan ini dengan membuat aturan. Nah kalau aturannya bocor, lemah, bagaimana? Orang kita nggak tahu niat orang tuh pasti mens rea kan pasti banyak kan. Kita untuk bisa mens rea ini tidak menjadi C, menjadi crime, maka di kesempatan inilah yang harus dikunci yang tadi beliau sampaikan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang memang sudah bagus dilaksanakan bukan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas saja. Bagaimana namanya yang kegusaran daripada pimpinan jangan hanya sebagai retorika saja. Nah ini bagaimana supaya ini bisa betul-betul dilaksanakan? Kami dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum, kalau ada aturannya kita tidak tegakkan, kita punya namanya kode etik. Yang kedua, kita juga tentunya harus bertanggung jawab kepada presiden kan. Presiden harus berani. Kalau memang misalnya Kapolrinya atau menteri terkait tidak benar seperti beliau sampaikan, ya kalau mau untuk menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar itu yang merupakan untuk rakyat banyak, ya mari kita cabut ganti ya. Tadi kan harus ada kemauan, harus ada keberanian. Oke. Pak Marwan, apa jaminannya 1.000 tambang ilegal tidak kembali menjadi 2.000 setelah sorotan mereda? Ya, apa yang sudah menjadi tekad itu dilaksanakan secara komprehensif dan sungguh-sungguh, sambil juga nanti ada misalnya permintaan dari Presiden untuk misalnya kalau dibentuk Satgas itu melaporkan secara rutin progresnya seperti apa gitu. Tapi juga soal pengawasan tadi ya, kita bermasalah dengan DPR. Padahal salah satu tugas dan fungsi DPR itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Seandainya nanti kita bicara Polri untuk melakukan pengawasan, tapi kalau nanti berhadapan dengan DPR, lalu Polrinya terpaksa harus tidak konsisten, itu bisa terjadi gitu. Nah, disinilah pentingnya sebetulnya bagaimana pemimpin tertinggi, dan dia kebetulan juga cukup banyak dalam koalisinya itu, dalam pemerintahan ini, untuk menertibkan pimpinan partai. Partai kalau sudah ditertibkan, lalu DPR-nya melakukan pengawasan secara secara benar, saya kira bisa tercapai itu. Nah, masalahnya tadi, kalau cuma retorika, apalagi cuma untuk mengejar citra bahwa ini presiden akan ini dieluk-elukan ya, tapi dalam hal pelaksanaan itu tidak ada follow up atau follow up-nya itu sangat minim ya, kita memang tidak bisa terlalu banyak berharap. Nah, yang terjadi bisa saja bukan cuma 1.000, bisa 2.000. Seperti itu. Oke. Air kan banyak di mana-mana, kok bisa habis, Bu? Iya, air memang banyak sayang, tapi air itu nggak semuanya layak dan bisa langsung digunakan. Makanya kita harus bijak menggunakan air bersih yang tersedia bagi kita. Menghemat air bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi langkah nyata untuk menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Yuk, dukung program pemerintah dengan membiasakan penggunaan air secara bijak serta menjaga sanitasi lingkungan. Pertanyaan terakhir, Pak Ito, dari perspektif mantan Kabar Eskrim, ketika Presiden bertanya ya, masa ada 1.000 tambang ilegal, nggak tahu sih. Menurut Pak Ito, apa jawaban paling jujur yang harus diberikan oleh sistem penegakan hukum kita? Kalau menurut saya,
Misalnya dianalogikan saya Kapolri, siap kami segera akan laksanakan dan kami akan evaluasi. Karena gimana pun juga kita juga harus evaluasi kenapa kok ini tidak efektif. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya ini persis yang disampaikan Pak Marwan. Sekarang kalau bisa mungkin DPR ini menjadi lembaga pengawas. Ya. Setiap aturan ditegakkan secara reguler, misalnya kuartal atau dicek sejauh mana yang sudah dilakukan. Mana hasilnya, jangan cuma catatan data, Pak. Harus ada visualisasinya. Ini loh yang sudah diinikan, kunjungan ke daerah sana melalui DPRD, melalui DPR, langsung ke lapangan. Jadi jangan menjadi pangkodamar, panglima komando dalam kamar gitu kan. Istilah nunggu jadi kamar kan. Kita betul-betul menjadi pangkoop, panglima komando operasi. Nah, itu harus dilakukan secara berjenjang. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk wilayah-wilayah yang ada tambang ilegalnya, beliau memberikan target. Ini untuk saya sampaikan bocorannya ya, karena saya penasihat ahli Kapolri. Beliau menyampaikan saat ini saya perintahkan semua Kapolda Kapolres yang ada tambang ilegalnya, saya minta progress reportnya, apa yang sudah dilakukan, hasilnya apa, dan beliau mintanya secara visual, tidak lagi hanya berdasarkan laporan saja. Nah, ini yang dilakukan oleh Polri sebagai penegak hukum sebagai tindak lanjut daripada perintah presiden yang udah gregetan. Presiden kan ngomongnya itu kan seperti nyindir gitu kan, masa nggak tahu. Tapi kalau sebagai seorang bawahan itu sangat menusuk di hati kan, kalau masa nggak tahu kan berarti kan kalau dianalogikan tuh sebenarnya kamu udah tahu. Udah tahu, kok masih nanya gitu. Kamu gitu. Ya itu kalau menurut saya memang kita harus konsisten. Yang sampaikan beliau tadi betul sekali, semua pihak terlibat secara komprehensif, baik pengambil keputusan, stakeholder, kemudian juga politik ya Pak ya, dan juga yang paling penting adalah ada tidak kita kemauan. Kalau udah ada kemauan, ada tidak kita keberanian. Ada kemauan tanpa ada keberanian, nothing. Ya, ada keberanian, tidak ada kemauan, nggak mungkin. Nah, semua ini harus dimulai dari bagaimana kita menata kembali aturan-aturan hukum yang akan menjadi pedoman bagi Polri untuk menegakkan aturan itu. Silahkan nanti dinilai pengawasannya apakah oleh DPR, oleh Presiden, oleh kementerian terkait atau oleh Satgas. Nah, itu silahkan saja. Saya kira itu, Pak. Pak Marwan, ditambahkan closing statement, jika memang ada di ruangan itu langsung dikatakan oleh Presiden Prabowo, masa nggak tahu? Jawaban yang paling jujur apa? Ya, saya kira dia seperti tadi Pak Ito sebutkan, itu memang hanya ini aja, retorika tapi menusuk, bukan tidak tahu. Tapi yang jauh lebih penting adalah ini statement ini jangan berhenti di situ dan tidak ada follow up. Nanti kalau seperti itu adanya, orang bisa menyebut Pak Prabowo itu hanya presiden omon-omon. Dan kita tidak mau itu gitu. Dan kita sangat berharap karena ini bicara konstitusi pasal 33 dan uang besar untuk APBN untuk rakyat. Jadi sangat-sangat signifikan untuk benar-benar dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan ditindaklanjuti dengan terukur tadi. Jadi sangat penting ini bagi Presiden dan kita apresiasi, tapi jangan berhenti di situ, gitulah intinya. Pak Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRES, dan Komjel Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim periode 2009-2011, sekaligus Ketua Penasehat Ahli Kapolri. Terima kasih, para narasumber sudah bergabung di kesempatan Gestur kali ini, dan pemirsa, Gestur akan kembali untuk Anda pekan depan. Saya Naila Husna, sampai jumpa.